Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vera Kusumawati dari Prodi Manajemen. Di sini saya akan menyampaikan pendapat saya tentang bagaimana contoh perilaku yang beretika dan tidak beretika. Yang pertama yaitu berada di lingkungan keluarga. Contoh kecil yang beretika dalam keluarga yaitu mencium tangan orang tua ketika hendak melakukan aktivitas. Hal ini dianggap sepele oleh banyak orang, tapi manfaatnya sungguh luar biasa. Jika kita bisa melakukan ini dengan rutin, maka doa orang tua akan selalu menyertai dalam kita melaksanakan aktivitas sehari-hari, maupun itu sekolah, bekerja, berkuliah. Yang kedua yaitu berada di lingkungan sekolah atau perkuliahan. Contohnya yaitu berbakti kepada guru maupun dosen. Hal kecil yang kita bisa lakukan yaitu 1. Memperhatikan guru. 2. Patuh terhadap perintahnya. Dan masih banyak lagi yang bisa kita lakukan. Dengan kita berbakti kepada guru maupun dosen, maka ilmu yang diberikannya akan bermanfaat untuk kita ke depannya nanti. Bahkan, jika kita bisa memuliakan guru maupun dosen, maka doa mereka akan selalu menyertai kita. Yang ketiga yaitu berada di lingkungan masyarakat. Yang bisa kita lakukan di lingkungan masyarakat yakni saling membantu. Dalam membantu, kita tidak boleh pandang bulu. Baik yang miskin, kaya, kekurangan fisik, beda ras atau suku, beda kulit, warna kulit, kita harus tetap membantunya sesuai dengan sila Pancasila yang ketiga yang berbunyi Persatuan Indonesia. Lalu, bagaimana contoh perilaku yang tidak beretika? Saya akan jelaskan contoh perilaku yang tidak beretika. Yang pertama yaitu di dalam lingkungan keluarga. Banyak sekali contoh perilaku yang tidak beretika di dalam keluarga. Contohnya yaitu banyak sekali contoh anak yang tidak beretika terhadap orang tua, terutama ibu. Bahkan mereka bisa saja membunuh kedua orang tuanya karena keinginannya itu tidak terpenuhi. Sebenarnya apa keuntungannya itu? Semua itu tidak ada untungnya. Banyak kasus di Indonesia yang tega membunuh ibu kandungnya. Maka dari itu, kita sebagai penerus bangsa harus menjauhi sifat tercela itu. Yang kedua yaitu berada di lingkungan sekolah. Contoh tak beretika dalam sekolah yaitu tawuran.
Tawuran antar pelajar kerap terjadi, terutama pelajar SMK atau pelajar STM. Sebenarnya apa manfaat tawuran? Tidak ada manfaatnya sama sekali. Justru tawuran itu bisa membuat kita cedera dan luka. Maka dari itu, sebaiknya kita menghindari tawuran antar pelajar supaya tidak ada orang yang dirugikan. Yang kedua yaitu kasus pembulian. Kasus pembulian masih saja terjadi di Indonesia. Maka dari itu kita juga harus menjauhi pembulian itu supaya tidak ada korban. Yang ketiga yaitu berada di dalam masyarakat. Contoh perilaku tak beretika di dalam masyarakat yaitu membuang sampah sembarangan. Banyak orang yang sering membuang sampah sembarangan baik di pinggir jalan, sungai, dan masih banyak lagi. Jika sampah yang dibuang itu dapat terurai, itu tidak apa-apa. Tapi jika sampah yang tidak dapat terurai seperti plastik, apakah bisa terurai dengan baik? Tidak, sampah plastik tidak dapat terurai. Sampah plastik dapat merusak ekosistem laut. Banyak ikan yang bisa mati hanya dengan limbah maupun sampah-sampah ini. Maka dari itu kita harus memilah sampah mana yang bisa diurai dan yang tidak bisa diurai supaya kita dapat mengolahnya dengan baik dan supaya sungai di Indonesia juga tidak akan tercemar. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.